Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sulianto dan Bu Nurhamida. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari laporan praktek kerja lapangan kami di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri. Oke, yang pertama ada saya sendiri. Nama saya Muhammad Iki Ulumuddin Rasid dengan NIM 0820 118 33067. Dan saya sendiri yaitu Kabila dengan NIM akhir 071. Yang pertama yaitu ada bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang sebagai mahasiswa program studi S1 Statistika Universitas Erlangga, praktikan diharapkan mampu menerapkan teori yang sudah dipelajari di bangku kuliah untuk melihat, menganalisis, dan memecahkan masalah yang terdapat di lapangan. Selain itu, penulis juga diharapkan dapat menerapkan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan pekerjaan kantor yang berhubungan dengan statistika, dan memperoleh pengalaman di lapangan sebagai bekal atau gambaran umum pola kerja yang nantinya akan dihadapi di dunia kerja. Ilmu statistika dapat membantu instansi dalam membuat keputusan yang lebih bijak dengan cara memberikan informasi-informasi tertentu sesuai dengan keilmuannya dan hal-hal yang dibutuhkan oleh salah satu instansi yang membutuhkan jasa ilmu statistika adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Lalu selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mendeskripsikan kegiatan PKL di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Yang kedua yaitu bagaimana mendeskripsikan hasil kerja selama melakukan PKL di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Itu ada tujuan PKL. Yang pertama yaitu tujuan umum, yaitu untuk mengetahui dan atau mengkaji sistem kerja di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Lalu tujuan khususnya yaitu satu, mendeskripsikan kegiatan PKL di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Lalu yang kedua yaitu mendeskripsikan hasil kerja selama melakukan PKL di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Lalu selanjutnya itu ada manfaat PKL. Untuk mahasiswa sendiri yaitu menambah wawasan mahasiswa tentang situasi kerja. Lalu yang kedua yaitu menjadikan sarana untuk belajar berkomunikasi di dunia kerja. Yang ketiga yaitu menambah wawasan dan ilmu secara langsung yang tidak didapatkan saat perkuliahan. Lalu selanjutnya yaitu untuk program studi. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan kemitraan yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi. Yang kedua yaitu menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi penerimaan hasil pembelajaran oleh dunia kerja. Oke. Lalu selanjutnya yaitu bagi dinas sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan kemitraan yang baik antara instansi dengan perguruan tinggi. Lalu yang kedua yaitu memperoleh hasil penyajian data yang diberikan dan dapat dijadikan sumber informasi bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Lalu yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan pekerjaan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya sebagai tugas khusus dalam pelaksanaan kerja praktik yang berhubungan dengan statistika. Oke, kemudian untuk bab 2 ada gambaran umum. Next. Oke, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata atau yang biasa disingkat dengan Disbud Warapar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Next. Tugas dan fungsi dari Disbud Warapar sendiri. Yang pertama ada tugas dari Disbud Warapar yaitu menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, kemudian melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala dinas dengan tugas dan fungsinya. Fungsi dari Disbud Warapar sendiri ada 3 yaitu
pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, kemudian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi sesuai dengan bidang. Next. Oke, kemudian untuk struktur organisasi dari Disbud Parapar sendiri, yaitu yang pertama ada kepala dinas, yang kedua sekretariat, yang mana membawahi sebagian keuangan dan kelompok jabatan fungsional, yang ketiga bidang kebudayaan membawahi kelompok jabatan fungsional, yang keempat bidang olahraga juga membawahi kelompok jabatan fungsional, bidang kepemudaan membawahi kelompok jabatan fungsional, bidang pariwisata membawahi kelompok jabatan fungsional, dan yang terakhir ada unit pelaksana teknis dinas atau biasa disingkat UPTD. Oke, lalu selanjutnya yaitu ada bab 3, yaitu pelaksanaan PKL. Waktu PKL dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 pada setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan teknis work from office atau WFO. Lalu selanjutnya yaitu tempat PKL. PKL dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya yang beralamat pada Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 di Gedung X Gedung Siola di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lalu selanjutnya yaitu bidang kerja PKL. Dalam pelaksanaan PKL, kami ditempatkan di subbagian UPTD, Museum dan Gedung Seni Budaya di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan PKL. Pada tanggal 15 sampai 2022, kita mencari informasi dan mempelajari terkait Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata. Lalu pada tanggal 19 sampai 27 Juli 2022, kita mengumpulkan list museum dan menginput data pengunjung berdasarkan wisatawan di beberapa museum. Lalu pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2022, kita memfotokopi dan menstempel berkas SPJ Pegawai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata. Lalu pada tanggal 1 sampai 10 Agustus 2022, kita menginput laporan SPJ Pegawai Dinas pada bulan April sampai Juli 2022 pada website e-audit Surabaya berdasarkan jenis pengeluaran dan pekerjaan. Lalu tanggal 11 sampai 12 Agustus 2022, kita menganalisis data pengunjung museum pada tahun 2020 sampai 2022. Oke, kemudian ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Next. Nah, yang pertama ada gambaran kegiatan PKL. Minggu pertama kita mempelajari gambaran umum mengenai dinas melalui website, mempelajari buku profil dinas tahun ke tahun, memilih data yang digunakan dalam laporan akhir, kemudian membantu fotokopi berkas LPG. Kemudian di minggu kedua kita mendapatkan pengarahan lebih lanjut dan ditempatkan di sub bagian UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya. Kemudian melakukan konsultasi dan sharing mengenai opsi data yang digunakan dalam laporan akhir PKL, kemudian merekap dan menginput data hasil pengunjung museum berdasarkan wisatawan, yaitu ada wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Kemudian untuk masuk minggu ketiga, kita mempelajari tentang e-audit, memfotokopi berkas-berkas LPJ pegawai, menginput laporan SPJ pegawai dinas setiap bulan pada website e-audit Surabaya berdasarkan pengeluaran dan pekerjaan, dan membantu menyelesaikan pekerjaan staf lain. Nah, untuk minggu terakhir atau minggu keempat pada PKL kita melanjutkan menginput laporan SPJ pegawai dinas setiap bulan pada website e-audit Surabaya berdasarkan pengeluaran dan pekerjaan, menganalisis data pengunjung museum, dan membantu menyelesaikan pekerjaan staf lain, serta mengumpulkan berkas yang dibutuhkan untuk laporan PKL. Next. Nah, untuk landasan teorinya sendiri ada 4. Yang pertama yaitu statistika. Menurut KBBI, statistika merupakan ilmu tentang menabulasi, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasi menurut sebuah kriteria tertentu. Kemudian ada statistika deskriptif.
Nah, statistika deskriptif ini adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian gugus data yang memberikan suatu informasi yang berguna. Nah, kemudian ada penyajian data. Menurut Sujana, di dalam bukunya yang berjudul Metode Statistika, secara garis besar penyajian data yang sering dipakai adalah tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Kemudian ada museum. Menurut KBBI, museum merupakan gedung yang digunakan sebagai tempat pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke hasil kerja kegiatan PKL kami. Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data pengunjung museum berdasarkan jenis wisatawan di Kota Surabaya pada periode Januari 2020 hingga Juni tahun 2022 yang terdapat pada lampiran 1 yang ada di laporan kami. Kemudian data dianalisis menggunakan bantuan software SPSS atau Minitab 18 dan Microsoft Excel untuk mengelompokkan wisatawan berdasarkan jenis museum. Nah, pada analisis kali ini kami menggunakan analisis statistika deskriptif. Next. Oke, analisis statistika deskriptif sendiri bertujuan untuk menjelaskan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Untuk analisis deskriptif tergantung dari jenis data yang diteliti juga. Untuk data kategori hanya dapat menjelaskan angka atau nilai jumlah dan persentase masing-masing kelompok variabel. Sedangkan untuk data numerik yang digunakan adalah nilai min, median, minimum, maksimum, dan lain-lain. Berikut hasil analisis statistika deskriptif jumlah pengunjung berdasarkan jenis wisatawan di Kota Surabaya pada bulan Januari 2020 hingga Juli 2022. Dapat dilihat dari tabel berikut menunjukkan bahwa hasil analisis statistika deskriptif dari nilai rata-rata pengunjung museum berdasarkan jenis wisatawan di Kota Surabaya pada bulan Januari 2020 sampai Juli 2022 sebesar 19234,3 kan, tapi tidak tercantum di tabel berikut. Kemudian untuk rata-rata pengunjung Wisnus atau wisatawan Nusa wisatawan mancanegara, dan online masing-masing adalah sebesar 57463 orang, 97 orang, dan 143 orang. Nah, oke. Kemudian untuk pengunjung museum yang merupakan dari wisatawan Nusantara, dapat dilihat dari grafik tersebut menunjukkan bahwa Balai Pemuda memiliki tingkat pengunjung yang paling tinggi dibandingkan museum lainnya, yaitu terdapat 387.722 pengunjung dalam periode Januari 2020 sampai Juni 2022. Sedangkan museum yang memiliki pengunjung yang paling rendah adalah TIC, yaitu hanya 302 pengunjung selama periode tersebut. Okay, next. Kemudian ada pengunjung museum yang merupakan wisatawan mancanegara. Dari grafik yang sudah tertera pada layar ini, dapat diketahui juga bahwa pengunjung museum mancanegara pada Tugu Pahlawan dan Museum 10 November memiliki tingkat pengunjung yang paling tinggi dibandingkan dengan museum lainnya, yaitu 761 pengunjung selama periode dari Januari 2020 sampai Juni 2022. Sedangkan untuk Balai Pemuda, Museum Edgar Sutomo, Museum Surabaya, Museum Bayar Supratman, Museum Olahraga dan Perpustakaan sayangnya tidak memiliki pengunjung sama sekali. Merupakan pengunjung dari wisatawan mancanegara. Next. Kemudian ada pengunjung museum secara online ya di sini. Mungkin karena sempat terjadinya pandemi COVID-19, jadi ada beberapa fasilitas atau museum yang dibatasi berkunjung secara offline untuk menghindari penyebaran COVID-19 sehingga diganti menjadi kunjungan secara online. Nah, dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa eh, pengunjung museum online pada Tugu Pahlawan dan Museum 10 November ini juga memiliki tingkat pengunjung yang paling tinggi dibandingkan dengan museum lainnya, yaitu sebesar 784 pengunjung. Sedangkan untuk Balai Pemuda, TIC, Pusat SCT, Museum Surabaya, Luar Supratman, dan Perpustakaan juga tidak mempunyai pengunjung sama sekali. Nah, kemudian ada persentase seluruh pengunjung berdasarkan museum.
Di sini kita menggunakan mengambil seluruh pengunjung dari baik dari wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara ataupun dari pengunjung museum yang melakukan kunjungan secara online. Ya, oke. Dari diagram lingkaran di samping menunjukkan bahwa dari beberapa museum di kota Surabaya yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Balai Pemuda, baik itu dari wisatawan Nusantara, mancanegara maupun pengunjung online dengan total 61% dari 634.731 pengunjung atau sebanyak 387.722. Jadi selama periode tahun Januari 2020 sampai Juni 2022 ini dari Balai Pemuda, dari ya benar dari Balai Pemuda ini mempunyai pengunjung sebanyak 387.722. Selanjutnya ada Tugu Pahlawan dan Museum 10 November dengan total 25% dari 634.731 pengunjung atau sebanyak 155.074 pengunjung. Kemudian sedangkan untuk museum lainnya masih banyak yang kurang diminati pengunjung. Sehingga bisa terlihat dari persentasenya yang kembali. Nah, bisa terlihat dari persentasenya yang kurang dari masih 1% dan 2% saja dari total pengunjung. Oke, next. Nah, kemudian untuk pengunjung Balai Pemuda dan Museum 10 November saja. Oke. Karena dari grafik lingkaran sebelumnya kan diketahui bahwa Balai Pemuda dan Museum 10 November ini menjadi museum yang paling diminati jika dilihat berdasarkan pengunjung yang datang. Nah, dari grafik yang ada di samping ini itu menunjukkan kita bisa dari grafik tersebut kita bisa melihat detail pengunjung yang datang ke Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan. Untuk Balai Pemuda, pengunjung yang datang hanya wisatawan Nusantara tanpa wisatawan mancanegara dan kunjungan online. Sedangkan untuk Tugu Pahlawan dan Museum 10 November didominasi oleh wisatawan Nusantara. Akan tetapi masih ada wisatawan mancanegara dan kunjungan online. Oke, selanjutnya yaitu di bab 5 yaitu penutup. Yang pertama yaitu ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pertama sendiri yaitu praktik kerja lapangan dilaksanakan di sebagian program dan evaluasi pada tanggal 15 Juli 2022 sampai 12 Agustus 2022 sesuai jam operasional Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan tugas sebagian UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, yaitu berupa perekapan, penyimpanan, dan pengolahan data dengan menggunakan yang telah disediakan oleh pemerintah serta penyusunan laporan-laporan yang berkaitan dengan kinerja staf. Lalu yang kedua yaitu hasil kerja selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, yaitu dataset jumlah pengunjung museum, menginput laporan SPJ pegawai dinas mulai bulan April 2022 sampai Juli 2022 pada website e-audit Surabaya berdasarkan jenis pengeluaran dan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu analisis data pengunjung museum tahun 2020 sampai 2022. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap data yang didapatkan menggunakan statistika deskriptif, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama ya rata-rata pengunjung museum berdasarkan jenis wisatawan di Kota Surabaya pada bulan Januari 2020 sampai Juli 2022 sebesar 19.234,3. Adapun rata-rata pengunjung yang merupakan wisatawan Nusantara adalah 57.463 orang, wisatawan mancanegara adalah 97 orang, dan pengunjung online adalah 143 orang. Lalu yang kedua yaitu untuk pengunjung museum yang berasal dari wisatawan Nusantara sendiri paling banyak mengunjungi Balai Pemuda dengan total 387.722 orang. Hal ini bisa disebabkan karena kemudahan akses untuk ke Balai Pemuda yang letaknya berada
tengah kota Surabaya. Selain itu, di Museum Balai Pemuda juga terdapat banyak spot foto sehingga bisa menarik minat para remaja untuk datang berkunjung. Lalu yang ketiga yaitu untuk pengunjung museum yang berasal dari wisatawan mancanegara paling banyak mengunjungi Tugu Pahlawan dan Museum 10 November dengan total 761 orang. Hal ini bisa jadi disebabkan karena Tugu Pahlawan merupakan ikon Surabaya sebagai kota pahlawan. Selain itu, Museum 10 November juga menyimpan banyak sejarah tentang perjuangan rakyat Surabaya di zaman penjajahan sehingga bisa menarik minat wisatawan mancanegara yang datang dari jauh untuk berkunjung. Lalu yang keempat yaitu untuk pengunjung museum secara online paling banyak mengunjungi Tugu Pahlawan dan Museum 10 November dengan total sebanyak 784 pengunjung. Di saat pandemi COVID-19, akses berkunjung ke museum sangat dibatasi. Bahkan ada beberapa museum yang ditutup total, akan tetapi masih ada cara lain yaitu dengan melakukan virtual tour. Sayangnya tidak semua museum membuka akses virtual tour. Jadi ada beberapa tempat yang tidak ada pengunjung online sama sekali. Dan yang terakhir, dari beberapa museum di kota Surabaya, yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Balai Pemuda, baik itu dari wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara, maupun pengunjung online dengan total 61% dari 634.730 sebanyak 387.722 pengunjung. Lalu selanjutnya yaitu saran. Yang pertama yaitu saran untuk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Yang pertama, kami menyarankan agar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata dapat bekerja sama dengan jajaran pemerintah Kota Surabaya dan dinas lainnya untuk menarik minat masyarakat agar tertarik mengunjungi museum yang ada di Surabaya. Mungkin bisa dengan cara membagikan brosur ataupun mengadakan event, terutama untuk museum yang masih sepi pengunjungnya. Yang kedua, kami menyarankan agar di beberapa museum juga diberikan fitur virtual tour karena bisa menambah daya tarik museum tersebut. Pengunjung yang tadinya tidak tertarik sama sekali setelah melihat virtual tour mungkin bisa timbul rasa penasaran dan akhirnya berkunjung ke museum yang masih sepi peminat. Lalu selanjutnya ada saran untuk hasil analisis topik. Berdasarkan hasil analisis topik yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar dapat melakukan pengoptimalan sebaik mungkin dalam mempromosikan museum agar tidak ada lagi museum yang tidak terdapat pengunjung sama sekali. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk melakukan revitalisasi museum yang sepi peminat untuk meningkatkan antusias masyarakat dalam mengunjungi museum. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.